gue juga nggak mengumbar dengan sendirinya gitu. Maksudnya ini kan udah viral dengan sendirinya gitu. Mungkin mau kita umpetin kayak gimana juga, mau kita tutupin kayak gimana juga, semua orang juga pasti akan tahu gitu kan. Apalagi kita public figure yang dipantau orang lihat kanan kiri gitu kan. Jadi kalau gue terima aja gitu. Kalau terserah mereka mau ngatakan apa. Berarti terserah mereka, yang penting nggak apa-apa, orang Selin berhak yang tahu. untuk menilai gue gitu. Cuma gue dan orang-orang terdekat gue yang tahu gue kayak gimana. Naik turun menahan gejolak rumah tangganya dengan Stefan William, air mata Selin Evangelista tumpah jua. Wajahnya muram, suaranya bergetar, dan ada butiran air mata yang berusaha ditahan namun akhirnya tak sanggup dibendung. Prahara rumah tangga itu sepertinya teramat berat ditanggung. Batin menjerit, tapi Selin berusaha bilang ia baik-baik saja. Tapi badai rumah tangga itu terlampau berat untuk ditepis semudah membalik telapak tangan. Bagaimanapun, nurani dan hatinya sebagai perempuan merintih. Apalagi ini bukan kali pertama dihantam prahara rumah tangga. Pada simpul ini pula, bayangan kehancuran rumah tangga bersama penyanyi Dirli beberapa tahun silam kembali menghantui. Akankah perpisahan dengan Stefan William yang sudah berlangsung selama 2 bulan, bahkan sudah tak ada lagi komunikasi yang terjalin, akan mengarah ke jurang perceraian? Disinilah air mata Selin terus tumpah, tangisnya yang berusaha ditahan akhirnya pecah, apalagi ketika berkisah tentang buah hati. Tapi terakhir komunikasi sama lo kapan? Paling nggak ngebahas anak aja, kapan? Gua anggapnya nggak ada masalah, cuman terakhir komunikasi kapan? 2 bulan yang lalu kan ya? 2 bulan yang lalu. Ya. Kapan ya? Ya, terakhir, hai, Bib, sayang atau apa, atau nama, gimana anak-anak, kabarnya? Ya? Habis tahun baru kali ya? Udah cukup lama ya. Nah, setelah itu belum ada kabar lagi. Atau anak-anak minta telepon, mama telepon papa dong. Atau... Enggak sih, anak-anak kadang sama gue, kadang sama dia. Anak-anak, ya baik-baik aja gue ketemu dia gitu. Masalah anak-anak. Yang gue pikirin sekarang bukan gimana perasaan gue atau kebahagiaan diri gue sendiri, tapi gue memikirkan gimana masa depan anak gue gitu. Aduh. Tapi kita melihat foto-fotonya, lucu banget ya. Hatinya sebagai perempuan dan seorang istri tersayat sembilu, meski Selin berusaha menanggung sendiri segala derita itu, dan tangisan Selin tak kunjung henti. Betapa lukanya teramat dalam, walau ia terus berusaha untuk menutupi luka itu. Apalagi ketika para host kopi viral, terkhusus Ramzi, yang menghadirkan bayangan sang suami sebagai bintang sinetron yang begitu fenomenal, lengkap kisah cinta di masa lalunya yang begitu menyita perhatian. Disinilah tangis Selin lagi-lagi pecah, air matanya mengalir, meski dengan terbata-bata ia berusaha untuk tidak membongkar masa lalu sang suami. Seperti sebilah pedang yang menembus hatinya, Selin tak menjerit meski teramat sakit dirasa. Sebelum Selin sama dia, gue tidak berani menyebutkan nama, karena memang orang yang nggak ada di sini, menikah, berkomitmen, tidak bisa dipungkirin, dia itu sangat fenomenal. Pemain sinetron yang sukses, dengan partner kerjanya yang sangat banyak yang mengidolakan. Apakah setelah bulan November 2016 itu bayang-bayang sosok itu masih menghantui kalian? Dan sampai sekarang, gue nggak perlu sebutin 2 nama itu. Masih sampai sekarang menghantui. Karena memang sangat fenomenal waktu itu. Udah Enggak ada apa-apa. Ini lagunya juga. Ya kamu ungkapin aja Selin, nggak apa-apa. Kadang-kadang kita tuh menangis bukan berarti karena kita because we're weak, bukan karena kita lemah loh. Tapi manusia tuh butuh untuk melepaskan segala hal yang gak enak dalam hatinya supaya bisa tenang. Apapun itu yang terjadi, maksudnya gimana buruknya Stefan, ya sampai sekarang dia masih jadi suami gue. Jadi apapun itu gue simpen aja dan lebih gue sendiri. Selin ingin menutup rapat prahara rumah tangga. Ia tak mau mengumbar aib di muka publik. Meski begitu, gejolak rumah tangganya dan Stefan kabarnya dipicu kehadiran orang ketiga. Pada simpul inilah, nama Natasha Wilona, mantan kekasih Stefan, terseret dalam pusaran prahara itu. Apalagi, sejak Wilona dan Stefan dipasangkan sebagai pasangan di sebuah sinetron, isu cinta lama bersemi kembali, ramai diperbincangkan warganet. Lebih dari itu, kedekatan Stefan dan Wilona pun tak sekedar di layar sinetron. Saat Wilona rayakan ulang tahun kemarin, Stefan memberi kejutan, bahkan direkam kemudian diunggah di akun YouTube-nya. Dan kini, di panggung kopi viral, Selin kembali diperlihatkan adegan saat sang suami beri kejutan ulang tahun untuk Wilona. Pada titik itu, lihatlah wajah Selin. Ia seperti berusaha tenang, tak memberi reaksi apapun selama adegan itu dipertontonkan. Tapi mungkinkah jauh di lubuk hati ia sejatinya tengah merintih? Oke,
sekarang kita mau kasih surprise buat sahabat kita Willow si ya. Kita ada udah siapin kue dan lu udah siapin apa aja nih? Adalah beberapa hadiah semoga dia suka. Oh, udah gitu. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tulis dulu. Semoga Willow cepat nikah. Amin. Amin, makasih Angga, makasih Pinten. Buka ya. Dekat sekali ya persahabatan mereka. Iya, nggak apa-apa dong orang bersahabat kan. Iya. Dan mereka kedekatan ini sudah cukup lama. Sementara ketika mereka kembali lagi ke sinetron yang sama judulnya, Kalau memang begitu yang disukai penonton kan pasti itu yang kita berikan juga. Betul. Kan. Kalau ada By the way, itu kamu lihat tahu dari your husband atau tahu dari social media? Tapi izin nggak bilang mau, aku mau kasih surprise nih buat sahabat aku, kan kamu kenal juga sama Willow, walaupun mungkin nggak tiap hari tahu intens. kok. Tahu, dia bilang sama kamu. Iya. udah bilang. Jadi nggak ada masalah sama sekali sebenarnya kalau dari Celine ya. Dan Wilona sendiri akhirnya buka suara terkait isu dirinya sebagai orang ketiga yang merusak rumah tangga Stefan dan Celine. Dilansir dari insertlife.com, Wilona membantah isu tersebut. Di sisi lain, Celine juga tak menuding Wilona sebagai orang ketiga dalam rumah tangganya. Meski begitu, mengapa Celine berujar bahwa soal urusan hati itu tergantung pada masing-masing? Ya biarlah, itu jadi urusan hati mereka masing-masing ya. Tapi yang gue lihat sih mereka berdua sahabat, baik-baik aja mereka berdua sih gitu. Willow juga baik, Stephen ya baik juga ke Willow, dan menurut gue ya udahlah. Kalau Willow itu sekarang udah ada pasangan? Mungkin. Badai masalah yang menghancurkan rumah tangga Celine dan Stefan terus menderu. Mungkinkah jalan perceraian akan dipilih untuk mengakhiri persoalan mereka? Sejatinya, hanya waktu yang menjawabnya. Yang pasti, selain terakhir kali berkomunikasi sekitar 2 bulan lalu, Stefan pun kabarnya sudah mengunfollow Celine di Instagram. Tapi wanita yang terus berusaha menanggung beban rumah tangga itu tak membalasnya. Ntar buat apa aku unfollow dia gitu. Ya kalau dia unfollow aku mungkin kepencet kali ya. Gimana ngerti? Masih positif thinking ya. Meski Celine bilang ia baik-baik saja, tapi bahasa tubuh tak bisa dimanipulasi. Pada simpul inilah, pakar mikroekspresi Dodi Triasmara mengatakan bahwa bahasa tubuh dan ekspresi Celine memang mengisyaratkan bahwa ia tengah berusaha menutupi masalah rumah tangganya. Ketika dia merespon kan, dia berusaha mengalihkan pandangan, jadi tidak menatap langsung seperti kayak kita dengan wawancara seperti ini, kan kita menatap langsung lawan bicara. Tapi di sisi lain ketika ada orang yang tidak ingin dicek atau di cross check atau dia menutupi sesuatu, maka dia akan cenderung untuk mengalihkan pandangannya atau mengalihkan pembicaraan yang lain. Jadi muncul istilahnya namanya paradoksnya itu. Jadi perbedaan sebenarnya apa-apa atau nggak apa-apa nih. Nah, yang dimunculkan adalah nggak apa-apanya itu. Kira-kira seperti itu. Nggak apa-apanya. Padahal sebenarnya dia mengalami sesuatu, gitu kan, untuk memberikan kesan. Kembali lagi, dia termasuk orang yang profesional dalam hal ini. Jadi tadi karena dia juga punya cenderungan lebih orangnya sangat introvert, bukan artinya tertutup ya, tapi lebih karena dia memang memilih atau dia memang modelnya seperti itu, maka dia melakukan. Yang terlihat kalau dari sini hanya dari matanya. Ketika dia menyampaikan itu, matanya berusaha untuk mengalihkan pandangan lain. Tuh. Terus kemudian dari intonasi suaranya bagaimana dia merespon itu dengan cepat. Jadi umumnya 95% orang akan merespon misalnya, kamu tahu kue yang ada di situ nggak ada atau nah misalnya seperti itu. Jadi berarti sebenarnya dia tahu ada kue di situ, cuman dia tidak mau jadi misalnya kuenya di mana, kan itu pertanyaan berikutnya. Jadi untuk cepatnya maka dia akan ambil jawaban seperti itu. Tak hanya itu, Celine ketika tampil di muka publik terus berjuang agar terlihat tegar meski sejatinya ia rapuh. Dan ketegaran itu diperlihatkan dengan selalu tertawa. Padahal tawanya menyeratkan ada getir yang nelangsa yang menyelimuti batin. Kamu tau gak, Bi, sebenarnya Bi, di balik ketawa-ketawanya Celine ya, ini anak sebenarnya kelihatan sebenarnya lagi semuanya. Dia berusaha untuk ketawa ya. Jadi kalau kangen sama anak itu yang dilakukan apa sih, Say? Ya ketemu lah kan, bercanda, telepon kayak gitu. Itu bagian dari upaya dia untuk tetap tegar
Jadi dan itu menurut saya sebuah perjuangan yang tidak sederhana karena dia kan udah mengalami naik pasang surut dan segala macam. Jadi dia ini proses yang kesekian kali bisa jadi dia mengalami situasi yang kurang lebih sama dan dia belajar untuk keluar dari situasi itu. Bagaimana dia untuk menunjukkan bahwa I am strong. Untuk nunjukin bahwa saya bisa ngatasin. But di sisi lain yang secara bawah sadarnya atau pikiran bawah sadarnya, subconscious mind-nya kan juga mengcounter itu kalau memang dia belum siap atau dia belum ready untuk benar-benar ngadepin itu semua. Responnya dari mana? Ketawanya tapi kalaupun tapi ketawanya bukan ketawa yang lepas. Dan Celine memang tak ingin masalah rumah tangganya diumbar. Hal inilah yang membuat dirinya pasang senyum serta mengungkap rumah tangganya baik-baik saja ketika dihadang awak media. Padahal saat tampil di Kopi Viral, ia menangis. Ada apa-apa, baik-baik aja, cuma rame-rame karena medianya membesar-besarkan aja kan, sosmed juga membesar-besarkan, jadi ya kelihatannya besar, tapi padahal nggak ada apa-apa. Mohon doanya aja, semoga semuanya baik-baik aja, sehat-sehat aja. Cuma ada kerikil-kerikil kecil aja di dalam rumah tangga, kayaknya semua orang yang berumah tangga juga pasti akan ngalamin hal itu, jadi aku minta tolong doanya aja, semoga aku diberikan kekuatan dan semuanya baik-baik aja.